Gawat, makin panas. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, Erick Thohir ditantang. Bikin raca BUMN dong. Berani nggak? Berita kedua, prediksi Rocky Gerung ternyata terbukti. Berita ketiga, gawat, Presiden sungsang. Berita keempat, Jokowi, bodoh sekali kita. Uang dari pajak rakyat, tapi dipakai untuk beli produk impor. Berita pertama, Erick Thohir ditantang. Bikin raca BUMN dong. Berani nggak? Menteri BUMN Erick Thohir tampaknya salah hitung keuntungan BUMN. Dia mengumpulkan BUMN yang untung, lalu dijumlahkan laba bersihnya. Dia lupa mengumpulkan BUMN yang rugi, lalu menghitung kerugiannya. Mestinya bikin raca BUMN dong. Berani nggak? Seharusnya seluruh keuntungan dari BUMN yang untung dikurangi dengan jumlah seluruh BUMN yang rugi dan bangkrut. Harusnya begitu cara Menteri BUMN menghitung. Jangan-jangan jumlah kerugian yang diderita jauh lebih besar. Mengingat sekarang banyak sekali BUMN yang sudah masuk ICU karena hutang yang besar dan jadi pasien APBN yang ditomboki dengan uang rakyat. Mengapa harus ada neraca semacam itu? Mengingat seluruh BUMN itu berada di bawah tanggung jawab Menteri BUMN. Maka menjadi tanggung jawab Menteri BUMN menghitung berapa kehilangan akibat krisis dan kesalahan kelola BUMN. Sebagaimana diketahui bahwa keuntungan BUMN sebagian besar berasal dari bank BUMN. Hasil mereka beli surat berharga negara SBN yang berbunga tinggi. BUMN Bank hanya melakukan aksi korporasi semacam ijon ke dalam obligasi negara. Nanti bunganya akan dibayar oleh rakyat dengan pajak yang mencekik. Sementara keadaan BUMN lain publik sudah tahu. Bangkrutnya Garuda dan ancaman kebangkrutan BUMN Karya, Krakatau Steel, dan BUMN industri lainnya, BUMN asuransi, BUMN pariwisata, dan lain-lain telah menghebohkan publik sepanjang tahun 2021 dan 2022. Seharusnya BUMN bangkrut dan rugi menjadi faktor pengurang dari BUMN yang dikatakan untung tersebut. Namun, hal ini tidak dilakukan oleh Menteri BUMN. Dia mengedepankan pencitraan dalam menyembunyikan BUMN yang bangkrut. Kerugian akibat bangkrutnya Garuda saja tidak bisa digantikan oleh gabungan keuntungan seluruh BUMN yang untung. Oleh karena itu, Menteri BUMN harus punya neraca BUMN seperti Menteri Keuangan punya neraca APBN. Bagaimana dia bisa menghitung kapasitas BUMN kalau tidak mempunyai neracanya? Jadi, semua penilaian terhadap BUMN itu tidak berdasar pada penilaian secara utuh dan menyeluruh. Selain itu, publik juga tidak dapat melakukan penilaian. Publik juga tidak dapat dimintai kepedulian kepada BUMN yang terancam gulung tikar, namun mengelola layanan publik dan memakai uang rakyat. Karena Menteri BUMN-nya sendiri tidak terbuka dan tidak transparan dalam sosialisasi dan publikasi. Oleh karenanya, Menteri BUMN harus membuat neraca BUMN sebagai bukti bahwa dia bekerja. BUMN harus mempublish semua anggaran dan belanja BUMN. Di akhir tahun, dia Menteri BUMN harus membuat laporan pertanggungjawaban atas keuangan dan kinerja BUMN tersebut setiap tahun. Jadi, orang tahu ini BUMN defisit atau surplus. Lebih besar mana antara tambahan hutang atau tambahan pendapatan? Jangan-jangan defisitnya besar sekali dan selalu ditutupi dengan hutang besar. Ngono Mas Erick. Berita kedua, prediksi Rocky Gerung ternyata terbukti. Bung Rocky Gerung pada 2019 pernah menyampaikan DPR tidak akan lagi punya wibawa dan nyali di hadapan penguasa ketika ditinggal Fahri Hamzah. Lihat saja nanti, itu bakal kejadian, kata RG saat itu. Dan ternyata terbukti. DPR periode 2019-2024 sudah jadi paduan suara. Tidak ada lagi yang ngarang di hadapan penguasa. Bahkan
Kemarin viral video anggota DPR yang katanya dari partai paling oposisi ketika bertemu Lord Luhut sampai hormat gerak. Ada juga anggota DPR yang ngomong terus terang, nyalinya ciut ketika berhadapan dengan Luhut. Padahal anggota DPR itu manusia istimewa, punya imunitas, tidak akan dipidanakan gara-gara omongannya. Karena tugas DPR adalah bicara mewakili dan atas nama rakyat. DPR periode sebelum ini, periode 2014-2019, masih punya wibawa dan nyali di hadapan penguasa. Perwajahan DPR 2014-2019 dikenal dengan duo F, Fahri Hamzah dan Fadlizon. Berita ketiga, gawat, Presiden sungsang. Sungsang maknanya terbalik, yang di atas menjadi di bawah, yang di bawah menjadi di belakang, kepala di bawah, kaki di atas, dan sebagainya. Melakukan sesuatu yang jadi sukar karena salah jalan, keadaan jungkir balik. Contoh, pembicaraan saat ini menjadi nol resultantenya, yang diminta masyarakat presidensial threshold 0%. Presiden malah ribut sendiri tentang larangan anggota direksi badan usaha milik negara BUMN menjadi pengurus partai politik, calon legislatif, hingga calon pemimpin kepala maupun wakil kepala daerah. Macam-macam tuntutan aspirasi rakyat diabaikan penguasa. Presiden terus berpidato berakhir sungsang. Jangan-jangan Presiden memang keturunan Raden Sekar Sungsang, Kimas Lalana, Panji Mulia Ramanata, atau Raden Sekar Sungsang. Presiden kadang terlihat santun dan berbudi pekerti. Setelah kita endus bahwa dia dibalik kedok tertata, sopan, dan bertata krama itu ternyata adalah kepalsuan dan sungsang. Jangan terus menggonggong jika dalam posisi lemah, buta, atau tidak tahu fakta. Karena lolongan di alam gelap, gulita pasti sungsang. Manipulasi data informasi politik untuk mobilisasi dukungan politik, itu pekerjaan khas bandit politik dan khas model pekerjaan politik otak sungsang. Presiden yang sungsang sangat membahayakan, menyeret negara, akan menjadi sungsang. Berita keempat, Jokowi, bodoh sekali kita, uang dari pajak rakyat tapi dipakai beli produk impor. Presiden Jokowi menegaskan agar anggaran belanja pemerintah tidak digunakan untuk belanja produk impor. Jokowi menekankan anggaran belanja pemerintah pusat maupun daerah harus dioptimalkan untuk produk dalam negeri. Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPN, PPh badan, PPh perorangan, PPh karyawan, dari pihak ekspor, dari PNBP, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah. Kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita, kata Jokowi di pembukaan Rakornas Pengawasan Internal Pemerintah Selasa 14 Juni. Menurut Jokowi, anggaran pemerintah seharusnya memiliki 3 hal penting untuk menciptakan nilai tambah. Pertama, tidak hanya berfokus pada belanja saja, namun harus memberikan nilai tambah pada negara. Kedua, kata Jokowi, anggaran pemerintah harus dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Kemudian, ketiga, adalah efisiensi. Banyak produk lokal berkualitas, namun masih impor. Jokowi menceritakan perjalanannya saat ke Wakatobi. Saat itu, dirinya mengeluhkan banyak produk lokal yang berkualitas dan terkemas dalam kemasan yang baik, namun belanja masih impor. Padahal kata dia, barang dalam negeri selain berkualitas, juga harganya lebih murah. Misalnya mesin jahit jika beli impor harganya mencapai 13 juta, sedangkan di dalam negeri harganya lebih murah, 12.800.000. Apa sih bedanya? Lebih murah jelas, sudah tutup mata beli yang PDN itu, nggak ada alasan, ujarnya. Contoh lain, kata Jokowi, oksigen kanula atau pipa oksigen yang harga impornya 8,3 juta, namun dijual di dalam negeri jauh lebih murah, 6,9 juta rupiah. Jokowi juga menghimbau, jika memang ada produk dalam negeri yang harganya ternyata lebih mahal, tetap harus diprioritaskan untuk dibeli. Alat mekanik yang impor harganya 22,9 juta, yang dalam negeri harganya 28 juta, beli tetap yang PDN. Jangan alasan lebih murah, yang impor lebih murah. Enggak,
terpaut sedikit tetap beli yang produk dalam negeri, karena nilai tambah ada di dalam negeri, lapangan kerja ada di dalam negeri. Nggak ada alasan, kata Jokowi menegaskan.